Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi sedulur-sedulurku semua, sahabat-sahabatku yang berkenan gabung, yang akan bergabung nanti, dan yang akan menyimak nanti setelah siaran ini saya unggah. Mari sama-sama kita ucapkan rasa syukur karena masih diberi kesempatan, masih menghirup udara yang segar, masih bisa hidup dan menikmati hidup, kemudian masih bisa beraktivitas tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Kita berjumpa kembali di konten selepas subuh. Hari ini hari Senin, tanggal 4 kalau tidak salah. Ya, tanggal 4 Agustus 2023. Mari kita sama-sama niatkan awal hari ini untuk lebih semangat dan lebih ceria dalam menjalani hidup. Terima kasih yang sudah bergabung. Tempo hari untuk episode 8 adalah menandai suatu aktivitas penuh ikhtiarku selama sebulan yang sudah saya niatkan betul. 8 episode itu adalah menandakan sebulan saya mengadakan atau melakukan tayangan live secara Instagram ini, dan tentu adalah pencapaian yang luar biasa bagi saya sendiri. Jadi wajib saya apresiasi sendiri karena itulah bentuk perayaan-perayaan kecil yang nantinya akan entah sampai episode berapa kita akan terus berjumpa di selepas subuh ini. Untuk konten yang hari ini saya bagikan kepada Anda adalah kemarin kita sudah mengetahui dan belajar bersama-sama belajar bahwa pentingnya Anda untuk memiliki 3 kepercayaan dalam memimpin, basic dasar dalam memimpin, dan tentunya ini adalah next level yang Anda dan saya butuhkan, yaitu terkait sabar. Saya akan melakukan disclaimer dulu. Ketika Anda mendengar kata sabar, pasti di benak Anda atau di pikiran Anda akan berpikir dalam 2 pendapat, sabar yang ada batasnya dan sabar tidak ada batasnya. Tentunya kita akan berhenti untuk memperdebatkan perdebatan esoterik tersebut karena sebetulnya sabar ada batas dan tidak ada batas itu tidak pernah ada ujungnya. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Oke, sabar ada batas dan sabar tidak ada batas. Sebetulnya itu tidak ada ujungnya. Jika saya mengamini bahwa kesabaran itu ada batasnya, tentu Anda tidak akan meningkat secara kepribadian. Oh, sudahlah, mentok, ini sabarku. Jadi Anda tidak akan berkembang. Jika saya mengamini sabar itu tiada batas, kita ini bukanlah dewa yang mak beduduk langsung sabar, tiada batas. Itu tidak bisa. Tentunya manusia itu perlu adanya peningkatan secara bertahap, yang mana kesabaran tadi itu mungkin boleh jadi ada batasnya dan mungkin juga tidak ada batasnya. Jadi sangat riskan sekali kalau kita hanya berdebat dalam 2 hal yang kita sebutkan di awal tadi. Saya pernah memiliki satu cerita. Suatu hari tentunya tepatnya hari Minggu atau Sabtu, saya lupa. Saya bersama istri itu berjanji atau berkomitmen bahwa hari itu, siang itu kita akan makan mie ayam. Dan karena kondisi letak mie ayam favorit kita sangat jauh dari tempat rumah, kita berangkat itu 1 jam sebelum jam-jam istirahat, karena kita tahu jam-jam istirahat itu sangat crowded sekali dan sangat tidak nyaman untuk digunakan untuk makan. Dalam perjalanannya itu kita melewati siang terik panas yang sangat luar biasa itu, dan seketika sampai di tempat yang kita tuju, mie ayam yang terenak menurut saya di Semarang itu, prediksi kita ternyata tepat. Jam istirahat itu sangat menuntut adanya banyak aktivitas yang menumpuk sehingga banyak pemesanan dan tidak ada ruang atau meja yang diberikan kepada kami. Alhasil yang namanya
Manusia ketika kondisinya dalam posisi lapar akan mudah tersulut emosi. Dan di situ dengan seketika istriku berkata, sudahlah, kita cari yang lain. Dengan nada yang mungkin saat itu kalau dirasa tidak lapar, itu biasa-biasa saja. Tapi karena posisi itu saya lapar, nada yang kemudian sebetulnya tidak terlalu keras itu pun menjadi sangat keras bagi saya. Dan ternyata itulah letak bahwa saat itu posisi kita dua-duanya tidak sabar. Artinya apa? Sebelum Anda bicara terkait sabar, saya mengajak Anda untuk kuat dulu. Jadi kondisi prasabar itu Anda harus kuat dulu. Karena apa? Setelahnya kita mengulang kejadian itu juga sama seperti ini. Persis jamnya kita berangkat sampai sana juga sama. Dan posisinya ternyata berbeda. Cara kita menanggapi peristiwa kondisi itu berbeda. Kita mulai ada sedikit, oh ya sudahlah, oh kita cari yang lain lah. Berbeda dengan kita pertama kali bertemu saat satu titik itu kita sangat-sangat benar-benar tidak kuat. Dan akhirnya kita tersulut emosi. Artinya dalam kondisi tertentu sabar Anda itu harus Anda verifikasi. Harus Anda temukan di mana letak batasnya itu. Dan ketika Anda menemukan letak batas itu, apakah boleh Anda tidak sabar? Boleh. Wajar saja Anda tidak sabar. Ketika Anda sudah tahu letak ketidaksabaran Anda kuatkan setiap harinya. Anda berulang kali menguatkan itu sampai sabar Anda itu tidak terbatas. Maka dari itu saya mengajak Anda untuk janganlah langsung kita sabar yang tidak ada batas. Boleh kok ada batasnya. Sabar dulu, tidak sabar dulu aja boleh. Tidak sabar dulu boleh. Anda harus wajib tahu verifikasi dari kondisi-kondisi yang Anda ibarat kata itu temui. Jadi sabar itu sebelum kita mengarah ke sabar, saya ajak Anda untuk kuat dulu. Kuatlah dulu. Karena sabar itu ibarat menabung. Boleh kok kita menabung secara berangsur-angsur. Dan boleh juga kita langsung menabung secara gitu boleh. Tapi kalau kita masih kuatnya itu secara bertahap, kuatnya itu masih secara berangsur, ya tidak masalah. Jadi saya ajak Anda untuk minimalnya ada kuat dulu. Lalu verifikasi keadaan yang dimaksud seperti apa? Ya seperti contoh tadi, ibarat kata kita mengantri mie ayam, kita tidak kebagian, kita mudah menurut emosi. Tapi ketika 2 kali 3 kali kita mengalami kejadian serupa, kita it's biasa saja, nggak ada masalah. Oh ya sudah, memang nggak kebagian gitu aja. Tapi awal poin pertama itu kita tidak sabar, itu adalah batasan kita. Jadi memang harus ada verifikasi kondisi dan harus Anda kuat dulu. Kalau Anda belum kuat, Anda jangan bicara sabar. Anda kuat dulu. Jadi kita bergerak dalam pikiran kuat dulu, baru nanti Anda akan sabar. Dan ketika Anda tahu Anda kuat, Anda tidak sadar Anda sabar. Itu yang menarik. Dan apa sih verifikasi kondisinya itu? Sederhana saja saya bagikan kepada Anda. Ketika Anda ingin terverifikasi kesabaran Anda, atau minimalnya Anda terverifikasi Anda kuat, Anda harus bergerak dalam 2 hal. Yaitu yang pertama adalah Anda harus kuat untuk tidak sedikit pun cerita masalah-masalah Anda secara publik. Anda harus kuatkan itu dulu. Yang kedua, Anda harus kuat untuk tidak mengeluh terhadap apapun kondisi yang menyebalkan menurut Anda. Saya ulangi, verifikasi kondisi bahwa Anda kuat itu ada dalam 2 hal. Yang pertama, Anda tidak harus menceritakan segala penderitaan Anda secara publik. Anda harus tahan itu. Yang kedua, tolonglah kuat untuk tidak mudah mengeluh atas apapun yang Anda lihat sehari-hari. Apapun kondisinya, semenyebalkan apapun kondisinya, jangan sampai Anda mengeluh. 2 hal itu saja. Dan tentu kalau Anda bisa menabung perasaan itu, kekuatan itu berangsur-angsur, Anda akan menjadi pribadi yang sabar. Jadi 2 hal itu yang memverifikasi letak kesabaran Anda dan kekuatan Anda. Tentunya kesabaran itu adalah penguatan-penguatan pribadi yang terjadi secara bertahap. Jadi jangan buru-buru. Boleh Anda tidak sabar, sepengetahuan Anda, sekuat Anda, sah-sah saja. Yang penting Anda kuat dulu, baru Anda boleh bicara terkait kesabaran. Mari semoga kita bisa bersama-sama menguat secara kepribadian
karena kesabaran itu sifatnya gradual. Semoga ada manfaatnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.